Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang fundamental saham BBCA pada kuartal 3 2020. Nah, Bank Sentral Asia ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. PT Bank Sentral Asia menawarkan produk dan layanan individu dan bisnis. Layanan individu bank terdiri dari rekening tabungan, pinjaman rumah, dan kredit mobil, pengiriman uang, fasilitas penagihan, dan penyimpanan. Saat ini, kapitalisasi pasar BBCA sebesar 795 triliun rupiah. Pemimpin perusahaan BCA ini mempunyai direktur utama yang bernama Cahya Setia Atmaja dan komisaris utama yang bernama Johan Emir Setioso. Harga BBCA selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Pada kuartal 3 2020 ini, harga BBCA sudah mencapai 32 ribuan. Nah, kapitalisasi pasar BCA juga selalu meningkat dari tahun ke tahun ya. Pada kuartal 3 2020 ini, kapitalisasi pasar BBCA sudah mencapai 795 triliun rupiah. Pendapatan BBCA selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata 7% per tahun. Hal ini merupakan hal yang baik karena artinya BBCA masih selalu bertumbuh. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, net profit BBCA mengalami penurunan dari 20,9 triliun menjadi hanya 20 triliun saja. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang tentu berdampak kepada sektor finance. Nah, bisa kita lihat juga aset BBCA itu juga selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Artinya BBCA ini juga selalu berkembang juga dari tahun ke tahun. Sekarang kita bahas dari ketentuan penyediaan modal minimum atau KPMM. Nah, KPMM BBCA ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada kuartal 3 2020, KPMM BCA adalah sebesar 24,72%. Hal ini merupakan hal yang baik karena artinya BBCA bisa mengurangi persentase aset beresiko milik mereka. Sekarang kita lihat aset bermasalah dari BBCA. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, persentase aset bermasalah pada BBCA ini meningkat dari 0,97% menjadi 1,05%. Artinya, aset bermasalah BBCA ini bertambah sedikit pada masa COVID-19 ini. Namun, BBCA mampu mengurangi persentase aset produktif bermasalah mereka. Hal ini bagus karena BBCA mampu mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jika kita lihat cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atau CKPN BBCA pada kuartal 3 ini, BBCA menaikkan CKPN mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang mungkin akan terjadi pada masa COVID-19 ini. Sekarang kita lihat dari NPL gross BBCA. Nah, pada kuartal 3 ini terjadi peningkatan NPL gross dari 1,62% menjadi 1,93%. Namun hal ini masih dalam batas wajar karena NPL itu masih bagus jika di bawah 5%. Nah, BBCA ini hanya di bawah 2%, berarti masih sangat bagus meskipun terjadi sedikit peningkatan. Nah, NPL yang meningkat ini menunjukkan peningkatan resiko gagal bayar yang mungkin terjadi karena COVID-19. Nah, sama juga dengan NPL net
pada kuartal 3 ini NPL net BBCA juga terjadi peningkatan dari 0,59% menjadi 0,74%. Namun hal ini masih dalam batas wajar juga karena masih di bawah 5%. NPL ini yang meningkat, ini juga menunjukkan peningkatan resiko gagal bayar yang mungkin terjadi karena COVID-19 juga. Sekarang kita lihat dari rasio return on asset. Nah, pada kuartal 3 ini, return on asset BBCA juga mengalami penurunan dari 3,98% menjadi 3,38%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan profitabilitas pada BBCA di kuartal 3 2020 ini. Nah, begitu juga dengan yang terjadi di return on equity. Nah, terjadi penurunan return on equity dari 18,03% menjadi 16,87%. Nah, ini juga menunjukkan adanya penurunan profitabilitas pada BBCA. Sekarang kita lihat dari net interest margin-nya. Nah, sama dengan hal sebelumnya, net interest margin BBCA juga mengalami penurunan dari 6,23% menjadi 5,83%. Nah, artinya profitabilitas BBCA dari pendapatan bunga juga cenderung menurun. Nah, sekarang kita lihat dari beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Nah, pada kuartal 3 2020 ini terjadi peningkatan persentase beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, hal ini menunjukkan adanya porsi beban BBCA yang semakin besar. Hal ini tentu bukan hal yang baik ya, karena beban itu artinya semakin bertambah. Sekarang kita lihat dari rasio loan to deposit ratio. Nah, pada kuartal 3 2020 ini, BBCA juga mengurangi jumlah pendanaan mereka kepada pelanggan mereka dari 80,58% menjadi 69,55%. Nah, hal ini dilakukan BCA untuk mengurangi resiko gagal bayar pelanggan-pelanggan BCA pada masa COVID-19 ini. Sekarang kita lihat dari sisi valuasinya. Nah, pada harga 32 ribuan per BBCA berada di angka 28,73. Nah, artinya jika teman-teman semua membeli saham BBCA di harga 32 ribuan, teman-teman bisa balik modal sekitar 28 tahunan. Ini merupakan waktu yang cukup lama ya. Nah, pada harga 32 ribuan juga, PBV BBCA berada di angka 4,44. Artinya, jika teman-teman semua membeli saham BBCA di harga 32 ribuan, teman-teman semua itu membeli 4,44 kali lipat nilai buku BBCA. Nah, ini juga berarti teman-teman itu membeli BBCA ini seharga 4,4 kali lipat harga ekuitasnya dia. Nah, kesimpulan. Nah, Bank Sentral Asia ini masih bisa berkembang pada kuartal 3 2020 ini. Hal ini bisa dilihat dari total aset BCA yang masih meningkat di kuartal 3 ini. Revenue BBCA juga masih meningkat, meskipun net profitnya turun karena adanya peningkatan CKPN. Kinerja BCA juga masih tergolong baik, meskipun terjadi sedikit penurunan kinerja dari BCA. Tetapi hal ini masih wajar karena semua industri juga terdampak pada masa pandemi ini. Nah, pada valuasi PER 28,73 dan PBV 4,44, BBCA ini tergolong saham yang mempunyai valuasi cukup mahal. Hal ini menurut saya wajar, karena kinerja BBCA yang memang terbaik di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian analisa fundamental BBCA dari saya. Nah, apakah teman-teman semua tertarik dengan saham BBCA ini? Nah, jangan lupa analisa dulu ya saham-saham yang teman-teman ingin beli sebelum membelinya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam berinvestasi. Nah, teman-teman jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, dan share video ini jika teman-teman semua merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.